air adalah sumber daya alam yang terkesan limpah. Hal ini membuat kita berpikir seolah-olah air yang ada tidak akan pernah habis. Padahal ada beberapa daerah yang mengalami krisis air. Contohnya ini, dan ini. Pemirsa, krisis air bersih di DKI Jakarta meluas hingga 17 kecamatan, salah satunya di Kelurahan Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat. Pasokan air pam yang seret bahkan mati total memaksa ribuan warga menggunakan air kurang layak untuk kebutuhan sehari-hari. Lantas bagaimana warga menghadapi krisis air bersih setiap harinya? Berikut Rakyat Bicara. Pemirsa, hampir 2 bulan sudah ribuan warga di Kalideres, Jakarta Barat mengalami krisis air bersih. Sumber air yang dipasok Pam Jaya tak lagi berjalan lancar, bahkan mati total. Lalu bagaimana warga bertahan di tengah krisis air bersih? Kita tanyakan beberapa warga di sekitar sini. Ibu biasanya mengandalkan air apa nih? Air pam atau gimana, Bu? Air tanah pakai, cuman ini emang lagi kagak keluar airnya. Air pam juga keluarnya, pokoknya nggak keluarnya hari ini doang deh nih, sebulanan ini. Kita ini nyalainnya malam aja. Oh, malam Kalau aja. siang nggak ada lah, nggak keluar. Malam itu antara jam 2, jam 3, gede deh tuh keluarnya. Itu pun kotor, airnya nggak bersih. Kalau buat masak ini nggak bisa. Jadi Ibu pakai air apa? Kalau yang masak abang keliling itu, ini nyuci beras aja begini kita bilasin juga. Tapi ya berasa banget beli air, ya Allah. Sehari berapa Ibu pengeluaran? Ya pengeluarannya pokoknya sore sama pagi itu pengeluarannya 24.000. Ya kalau lagi ada duit saya beli, kalau nggak ada ya udah, nggak dipaksain begitu, tergantung ada duitnya aja gitu. Dampak pasokan air pam yang bermasalah, beberapa warga terpaksa menggunakan air tanah meski kondisinya tak layak. Salah satunya Suwanih. Selama 2 bulan ia terpaksa tetap menggunakan air tanah berwarna keruh untuk mandi dan mencuci. Dengan air tanah ini gimana tadi, Bu? Ini beda nggak sama air pam? Beda lah. Ini kan kalau air tanah kan cuma khusus buat mandi doang. Sama paling buat cuci piring gitu. Kalau buat masak ya beli, cari gitu. Kalau dari pemerintah ada nggak, Bu? Ada kemarin tuh bantuan. Tapi antre ngambilnya, Bu? Antri banget itu. Dapat berapa liter itu, Bu? Enggak banyak sih, paling dapat 2 galon lah. Jika Suwanih cukup beruntung masih memiliki sedikit cadangan air sumur. Sebagian warga di Kelurahan Pademangan bahkan tak punya sumber air apapun. Ibu, ini kan air tanahnya mati, terus air pamnya juga mati. Terus Ibu pakai apa sehari-hari, Bu? Air abang-abang setiap harinya. Hitunglah 25.000. Sehari 25.000. Untuk air doang. Air doang. Buat masak sama buat minum aja gitu. Ini mati juga, Bu, untuk air pamnya. Setiap hari bayar, untuk bulanannya dibayar uang pam juga nggak sih, Bu? Bayar juga. Abonemennya itu tetap nyala, bayar. Tetap nyala. Tiap bulannya bayar. Oke. Musim kemarau mengakibatkan penurunan kualitas air baku di instalasi pengolahan air Pam Jaya di Penjaringan, Jakarta Utara. Pasalnya sumber air baku berasal dari banjir Kanal Barat. Namun banjir Kanal Barat ini memiliki tingkat kadar garam yang terbilang sangat tinggi. Ini dikarenakan alirannya tidak mendapatkan air dari arah Bogor, kemudian komposisi air lebih banyak dari arah Laut Muara Angke yang membuat Pam mengalami penutupan sementara ataupun sejak 8 September lalu. Dampaknya tidak hanya di Kalideres, namun sebanyak 17 kecamatan di wilayah DKI Jakarta mengalami krisis air bersih dan terbanyak berada di Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Krisis air bersih sebagai dampak dari kemarau memang tak terelakkan. Namun warga berharap pemerintah bekerja lebih maksimal mengirimkan air bersih demi membuat warga bertahan menghadapi krisis air bersih. Demikian Rakyat Bicara kali ini, saya Esra Ambarita bersama juru kamera Sutrisno, iNews melaporkan. Selama kita masih bisa menggunakan air untuk keperluan kita sehari-hari, kita harus mengingat bahwa kita harus melakukan sebuah tindakan yang dinamakan konservasi air. Seperti apa itu konservasi air? Silakan simak video selanjutnya.
bukan hal yang sulit kan? Bahkan sangat mudah untuk kita lakukan. Hemat air.